Indonesia, bertemu lagi di Pas Asik, podcast at Komnas TV Anak Seru dan Asik. Kali ini bersama saya Yuni Maulidia dan juga ada narasumber yang luar biasa, namanya Kak Karenina. Halo Kak Nina. Hai Boleh Kak dong? Yuni. Halo, apa kabar Kak Nina? Baik. Gimana Kak hari Yuni ini? sendiri? Alhamdulillah aku lancar ini aman. Sip. Kak, sebelum kita mulai, boleh gak Kakak perkenalkan diri Kakak dulu? Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Makasih Kak Yuni ya udah sama-sama. nyambut. Salam kenal semuanya, saya Karenina. Akhir-akhir ini sih minta dipanggil Nina ya, biar kayak anak baik-baik gitu. Soalnya Karen akhir-akhir ini agak jelek ya. Ya kan? Gitu, saya minta dipanggil Nina dan saya lagi kuliah di Pasca Sarjana Psikologi UI. Peminatannya sih psikologi kepribadian gitu. Oke. Wow. Yes. UI itu salah satu universitas yang aku tuh dulu pengen banget kuliah di situ loh Kak. Habis ini ya? Oh, amin. Amin. Semoga S2 Oke. bisa di situ Kak. Oke, aku tunggu ya jawabannya. Amin. Oke, Yes. sebelum kita lanjut nih Kak, kan akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget nih tren yang ngebercandain muda-mudi kelahiran 90-an itu tuh yang belum pada nikah, katanya tuh kayak waktu kecil lihat orang gede nikah, udah gede lihat anak kecil nikah. Nah, hari ini tuh kita kayak akan bahas marriage delay dan marriage early dari sudut pandang psikologi Kak Nina sendiri itu ya. Nah, karena Kak Nina dari studi psikologi, gimana sih Kak fenomena dari Kakak sendiri untuk memahami di bidang psikologi tersebut tentang fenomena ini Kak? Menarik sih ini, dan mungkin saya juga orang yang sangat relate sama materi ini gitu ya. Dan saya juga setuju tadi Yuni ngebaginya dari marriage delay dan marriage early gitu ya. Jadi ada dua fenomena dari candaan itu tadi gitu. Waktu kecil ngeliat orang gede nikah, waktu gede Ngeliat anak anak kecil kecil nikah nikah. gitu ya. Jadi itu fenomena yang deket sama kita dan bisa dibagi dua tadi. Nah kebetulan juga aku habis riset nih Kak Yuni, habis riset sedikit sih, mini riset gitu tentang marriage delay ini sebenarnya apa sih faktor-faktornya gitu ya. Jadi mungkin hari ini aku banyak sharing tentang itu dan jadi kita bisa bahas dan mungkin kita bisa juga antara kita memahami diri kita ya yang lagi nge-delay marriage, atau justru kita jadi ini alasan ke orang-orang ya. Betul. Ini nih podcast Pas Asik mendukung marriage delay gitu kan. But sebenarnya kita nggak sepenuhnya ngedukung, tapi kita cuma memahami atau menjelaskan fenomena itu gitu ya. Jadi kenapa disebut marriage delay adalah pertama karena memang tadi zaman dulu misalnya di usia tertentu, usia kita ini biasanya udah nikah nih. Tapi terus kok yang di zaman sekarang anak-anak usia segini belum menikah gitu ya, atau pemuda-pemudi usia segini belum menikah gitu. Atau yang kedua juga bisa lihat dari dulu waktu kecil aku misalnya menurut aku umur 25 kita tuh nikah gitu ya. Tapi sekarang umur 25 baru mulai hidup gitu ya. Jadi nggak bisa dong ya kita nikah umur 25. Jadi dia merasa mundur. Jadi bisa dilihat dari dua hal itu gitu kan, marriage delay. Terus kalau marriage early-nya itu adalah ketika kalau misalnya dari UU kan di bawah 19 tahun. Iya betul. Yes, UU 16 tahun 2019. Jadi itu di bawah 19 tahun makanya itu disebut marriage early gitu. Walaupun kayaknya sudah mulai turun nih presentase marriage early ini atau pernikahan dini gitu ya. Betul. Nah, sebelum mungkin kita bahas lebih lanjut, Kak Yuni tahu nggak sih kalau sebenarnya fenomena tadi marriage delay itu khas banget untuk pemuda-pemudi di usia 90-an. Kerasa nggak tadi yang disebut? Jujur relate sih. Relate ya. Bahkan kalau Kak Yuni kalau boleh tahu kelahirannya berapa? Aku kelahiran 2001. 2001. Oke. Jadi aku mau jelasin suatu fenomena gitu ya, suatu kayak perbatasan gitu kan. Biasanya kita taunya generasi tuh millennials. Yes, millennials biasanya dari tahun kelahirannya 1981 sampai 1996. 96 ya. Itu dibilang dia millennials gitu. Tapi yang kelahiran 97 sampai 2012 itu adalah Gen Z gitu. Oke, aku berarti masuk Gen Z nih ya. Gen Z. Gue juga Gen Z Kak. Oh ya. Tapi the problem is nggak mungkin kan ada orang yang generasinya misalnya dia 96 gitu ya, millennials tuh 97 terus akhirnya karakternya beda banget. Enggak kan? Pasti ada gradasinya kan. Betul. Jadi zillennials ini adalah yang akan kita pakai. Artinya dia adalah millennials yang ke Gen Z-an atau Gen Z yang ke millennialsan. Jadi kita bikin sebenarnya rentangnya dari anak-anak yang kelahiran 1990 sampai 2000 pas, itu sebenarnya dia terhitung zillennials gitu. Dan marriage delay ini khas di zillennials tadi gitu ya, karena kan nggak semua Gen Z di usia nikah kan, betul. Kan. Jadi yang zillennials ini udah pasti di usia nikah nih sebenarnya, gitu. Tapi mereka menunda nih kebanyakan, gitu Kak. Nah kalau misalnya pengen tahu lagi ya, termasuk Gen Z
zilenial apa enggak nih teman-teman yang lagi nonton atau anak-anaknya yang lagi nonton, itu adalah ketika pertama dia lahir sudah ada peristiwa 9/11 tapi dia nggak paham itu apa. Ya itu peristiwa besar kan sebenarnya. Terus ketika dia mungkin waktu dia kecil HP pertama dia masih yang flip, tapi kayak ketika kuliah flip itu yang HP Nokia, Nokia atau Samsung apalagi. Ini boleh nggak sih nyebut merek, nggak apa-apa ya? Harusnya boleh ya. Boleh ya gitu. Terus habis gitu, tapi ketika dia kuliah dia udah pakai smartphone. Maka itu bisa dibilang kamu zilenials gitu. Atau yang terakhir, dulu waktu kecil sudah kenal ada internet, tapi nggak 24/7 nih di rumahnya ada internet. Makanya bisa ke warnet. Waktu kecil gitu. Nah itu adalah ciri-ciri zilenials ya. Kalian kalau mengalami itu sebenarnya kalian cukup disebut zilenials juga gitu. Relate nggak Kak? Jujur aku pergi ke warnet sih. Waktu kecil. Sekarang udah makin nggak ada. Semua orang udah pasang wifi di rumah. Betul. Gitu. Semua udah bisa diakses lewat handphone ya, sangat mudah. Yes. Nah, lagi relate banget. Iya, dan mungkin kalau aku mau bilang sebenarnya fenomena marriage delay ini sebenarnya lebih besar dari yang pada kita kira gitu ya. Tadi pertama ini mau lihat, ini adalah apa namanya presentasenya ya. Jadi memang 6 tahun terakhir itu jumlah pernikahan di Indonesia itu udah turun 6 tahun, right? 6 tahun turun dan puncaknya paling gede perundangannya di 2023. 7% itu turun gitu ya. Dan I have to say kalau ini fenomena lebih besar daripada kita kira. Kenapa? Karena mungkin bisa ditunjukin slide selanjutnya. Aku akan tunjukin piramida penduduk ya. Nah di situ kelihatan banget sebenarnya ini usia menikah kan. Itu lagi sedang banyak-banyaknya. Jadi usia menikah, usia-usianya zilenials itu lagi banyak-banyaknya, right? 25 sampai 29 misalnya kita let's say. Itu lagi tinggi-tingginya tapi pernikahan lagi rendah-rendahnya. Ini kan tanda tanya yang besar ya. Apalagi tadi ternyata ada dari yang besar tadi, dari penurunan ini ada yang diantaranya juga marriage early. Paham gak sih? Jadi berarti kan si yang harusnya usia menikah malah nggak menikah belum ya belum menikah, bukan nggak boleh gitu ya, nanti dimarahin gue. tetot gitu. Jadi fenomena sebenarnya cukup besar Kak Yuni daripada yang kita kira. Tapi memang itu tuh fenomenanya besar dan sebenarnya tuh dampaknya apa sih Kak? Kayak bukankah emang bagus gitu kalau misalnya kepadatan penduduknya tuh kan jadi berkurang nih? Itu pertanyaan yang sangat bagus banget. Aku juga sempat ngira bukannya bagus ya pernikahan turun, bukannya kemiskinan kebanyakan karena kepadatannya tidak terkontrol gitu ya. Nah mungkin juga aku mau melihat bahwa bahkan selain itu ada juga tanda-tanda hal-hal yang bagus dari marriage delay ini adalah pertama penelitiannya McLaren sama Perchesky ya, itu dia bilang bahwa keluarga yang marriage delay itu kan usianya udah tua ya, lebih tua waktu menikah, akhirnya preferensi anaknya lebih sedikit, bener ya tadi kamu bilang. Anaknya jadi lebih sedikit, terus juga karena ya melahirkannya di usia tua juga gitu ya. Nah itu bahkan berkaitan juga dengan dia menginvestasikan waktu lebih banyak kepada anaknya. Setuju. Ya kenapa? Karena mungkin kalau misalnya menikahnya lebih dini, dia lagi ngejar karir, ya anaknya ditinggal dong gitu ya. Tapi karena dia sudah lebih dewasa ketika dia punya anak, dia investasi untuk parentingnya lebih banyak gitu. Jadi itu juga hal yang sebenarnya baik nih. Ya kita lagi ngomongin hal-hal yang baiknya gitu. Jadi keluarganya lebih stabil, emosionalnya mungkin lebih stabil dari keluarga. Nah tapi aku juga mau lihat dampak lain yang mungkin lebih besar gitu ya dan jangka panjang sebenarnya dari fenomena marriage delay ini gitu ya. Yang pertama pertumbuhan penduduknya ini tadi memang lebih kecil gitu. Tapi kalau jangka panjang gimana gitu kan? Seperti kalau kita menilik sebenarnya fenomena marriage delay itu nggak cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia. Kalau yang paling kelihatan ya Jepang dan Korea gitu. Mereka sedang bahkan kayak mengajak anak mudanya untuk menikah gitu kan, sampai kayak gitu. Nah kenapa kok malah disuruh nikah gitu? Karena nanti pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh banget gitu ya dari situ. Karena jadinya usianya terjadi namanya penuaan masyarakat. Penuaan masyarakat itu adalah ketika lansianya lebih banyak daripada anak-anak produktif. Gitu. Lebih banyak dari usia-usia produktif, dan itu akhirnya jadi ya pertumbuhan ekonomi berpengaruh, bahkan kalau jangka panjangnya nih kepunahan gitu misalnya. Tapi itu kan mungkin terlalu jauh, tapi ya terkait tentang perekonomiannya, terus produktivitasnya negara itu yang paling ngaruh gitu ya. Dan juga mungkin aku mau kasih batasan bahwa bukan berarti kita sebenarnya mengatasi ini dengan dia berarti harus semuanya harus nikah nih lebih cepat, enggak gitu. Tapi kita justru harus lebih gali sebenarnya kenapa sih kok orang-orang menunda. Jangan-jangan orang nunda karena
trauma misalnya sama keluarganya, kan berarti traumanya harus dibenerin nih. Iya lagi, betul. Atau misalnya finansialnya nggak cukup, oh berarti kan perekonomian ini harus ditata dulu nih gitu. Jadi masalahnya sebenarnya berkaitan sama masalah lain gitu. Jadi aku ngeliatnya sih kayak gitu sih sementara ini kayak gini. Kebayang sih Kak. Kebayang ya. Jadi tuh sebenarnya gimana sih di bidang psikologi itu sendiri tuh ngelihat sisi pandang hal ini gitu Kak? Nah mungkin sebelum kita bahas ke sana, aku pengen Kak Yuni dan mungkin teman-teman juga yang nonton untuk coba kita refleksi. Emangnya untuk menikah itu kita perlu apa aja sih? Apa ya? Coba. Mungkin yang paling utama banget secara finansial, kayak ya finansial dan secara pengetahuan. Kan kita akan jadi yang sebagai wanita kan akan jadi ibu, akan ada parenting. Jadi kayak kalau misalnya ilmunya belum cukup, terus gimana mau ngurus anak gitu? Kayak mungkin itu sih yang paling itu. Calonnya mungkin ya paling penting. Yang pertama itu calonnya dulu, kalau nggak ada, nah nggak ada. Kalau nggak ada mungkin itu sih. Bikin undangan terus pasangan masih titik-titik. Iya. Oke, iya ya, setuju banget. Jadi itu hal-hal yang dipikirkan kan, dan memang itu juga nanti kejawab sih di riset aku, hasilnya juga kayak gitu. Dan sebenarnya kebanyakan itu kalau dilihat-lihat itu kayaknya faktornya banyak yang dipengaruhi eksternal gitu kan. Tapi faktor internalnya itu juga nggak bisa diremehin sebenarnya. Terkait tadi kesiapan tadi kan Kak Yuni bilang, siap nggak sih jadi orang tua? Nah, kita mungkin akan bahas ke faktor internalnya dulu gitu ya hari ini. Jadi saya mau jelasin sebuah konsep gitu ya, sebuah konsep namanya self theory sih dari Rogers gitu. Cuman nanti juga ini berkaitan sama teorinya Pak Maslow ini gitu ya. Nanti aku akan jelasin. Nah, tapi mungkin sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang si ini, bahwa jadi menurut teorinya Pak Maslow ini secara umum kita semua itu akan punya kebutuhan atau didorong oleh motivasi yang bertingkat. Artinya motivasinya pertama dulu fisiologis, makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Nah di teori ini bilang bahwa kita nggak akan bisa memenuhi yang kedua kalau ke satu ini belum, gitu ya. Jadi memang harus urut, namanya juga piramida gitu. Baru ketika fisiologisnya terpenuhi, baru dia keamanan, keteraturan, kestabilan. Dia butuh stabilitasnya. Baru setelah stabilitasnya terpenuhi, dia ke afeksi, relasi, dan keluarga. Terakhir ke penghargaan, yaitu ya dia butuh pencapaian, butuh status, reputasi gitu ya. Dan terakhir butuh pengembangan diri atau pemenuhan ideologi, kayak menunjukkan dirinya ini gue gitu ya. Itu yang terakhir. Nah jadi 5 hal ini tuh sebenarnya kita bisa lihat bahwa tadi gitu ya. Kira-kira Kak Yuni, kalau pernikahan maksudnya di mana, kebutuhan yang kemana nih? Mungkin di 3 kali ya Kak. Yes, setuju. Jadi 3. Afeksi, relasi, keluarga. Kan dia butuh kasih sayang. Ya betul, sangat betul. Jadi juga satu poin pertama gitu yang kita bahas. Berarti kalau orang-orang yang belum merasa 1-2-nya oke, kira-kira akan melangkah ke 3 nggak? Belum bisa kali ya, karena kan harus melengkapi dulu dari 1, 2 dan ke tingkat yang 3 di afeksi, relasi, dan keluarga. Benar. Walaupun sebenarnya ini nggak sesaklek itu ya, kan ada juga orang yang mungkin 1 sama mungkin dia butuh 3 atau 4-nya dicari semua mungkin gitu. Tapi ini dia yang lebih sehat ketika dia memang urut gitu ya. Dan betul. Dan benar banget akan susah dia mikirin keluarga kalau meja makannya kosong. Paham nggak sih Kak? Gimana mau pacaran kalau uang bensinnya nggak ada, misalnya gitu. Ibaratnya gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu makanya dibilang ini urutannya seperti itu menurut Maslow. Dan nanti kita akan bahas sebenarnya dari Pak Rogers ini yang akan banyak kita bahas. Nah kalau Pak Rogers sendiri tuh dia bilang bahwa yang 1-3 itu level maintenance. Artinya masih bertahan aja. Itu versi bertahan hidup gitu. Baru ketika dia melewati yang 1-3, baru dia ke 4-5 yang mana itu enhancement. Itu lebih tingkat yang lebih maju gitu. Nah jadi kalau Pak Rogers itu sebenarnya bilang apa? Pak Rogers itu sebenarnya bilang bahwa setiap manusia, setiap dari kita itu sebenarnya bertujuan atau didorong untuk ketujuan yang lebih optimal dari diri kita sendiri saat ini. Artinya kita semua tuh didorong motivasi untuk jadi lebih baik. Setuju. Gitu. Misalnya mahasiswa, kenapa dia kuliah kan? Supaya dapat kerjaan dapat uang banyak, dia bisa meningkatkan hidupnya gitu kan. Ya gitu. Jadi semua orang tuh menurut Bapak Rogers, kita tuh semua pengen menjadi lebih optimal gitu. Jadi akhirnya dia melakukan banyak hal untuk supaya lebih maksimal hidupnya. Betul. Gitu ya. Setuju sih kayak kebayang. Gitu. Nah, oke, mungkin aku akan sekarang jelasin tentang si Bapak Rogers itu ngomongin tentang apa ya di di konsep-konsepnya. Ini mungkin akan kita banyak bahas hari ini gitu. Nah,
Oke, nah jadi ini ada 3 hal yang akan kita pelajari gitu ya hari ini. Jadi Pak Rogers bilang ada 3 hal ini yang sebenarnya selalu ada di diri kita semuanya. Yang pertama adalah gambar diri. Kebayang ya, gambar diri. Itu adalah sebenarnya penilaian subjektif kita tentang diri kita sendiri. Oke. Gitu ya, itu bisa positif, bisa negatif. Itu bisa tentang fisik ataupun non fisik. Gitu ya, misalnya aku aja gitu. Misal aku merasa, oh aku orangnya cukup baik hati, temen aku banyak, ya aku cukup, ya bisa cepat belajar lah. Tapi, aku ngerasa duitku belum banyak nih di usia segini. Jadi misalnya kalau dari 1 sampai 10, aku masih 6,5 deh gitu. Itu adalah gambar diri. Gambar diri. Gitu ya. Seolah-olah kalau itu diskorkan, ya kira-kira misalnya gambar diriku 65 gitu. Itu adalah gambar diri. Semua orang pasti punya. Kak Yuni pasti punya. Walaupun kita nggak sadarin itu, kita nggak tulis itu di tembok, tapi kita punya. Ya, kita menilai diri kita seperti apa. Yes. Nah, selanjutnya ada juga diri ideal. Kalau diri ideal tuh harapan tentang bagaimana kita ini pengen dilihat, atau kita merasa harus ideal atau sudah ideal ketika sudah mencapai sesuatu gitu. Itu diri ideal. Kita sama juga punya gitu kan. Kayak ya aku sih pengennya kalau di sini harusnya udah menikah misalnya gitu. Dan sebagainya, itu satunya gitu ya. Betul. Nah, yang ketiga adalah jarak antara gambar diri dan diri ideal. Jadi secara istilahnya sih diskrepansi gitu ya. Diskrepansi jaraknya. Jadi artinya ini perbedaan atau kesenjangan tadi antara bagaimana dia melihat dirinya sendiri dan bagaimana dia ingin dilihat atau diri ideal tadi. Gitu ya. Artinya semakin jauh jaraknya sebenarnya semakin tidak sehat. Jarak antara gambar diri dan diri yang ideal itu semakin jarak jauhnya tuh makin gak sehat gitu lah. Betul, karena dia akan tertekan. Kesehatan mentalnya, kesejahteraan mentalnya juga tertekan. Gue ini orang paling gak ini deh gitu misalnya. Aku ini gak berharga deh. Iya. Aku gak layak deh berteman sama dia misalnya. Aku malu deh sama diriku sendiri ya kan. Jadi itu sangat penting. Dan ini ternyata berkaitan juga dengan nanti suatu hal yang bisa kita bahas dan berkaitan sama marriage delay juga. Gitu. Menarik ya. Kebayang ya sampai sekarang. Semakin penasaran nih jadi. Penasaran ya. Aku pengen nanya lagi skornya tapi nggak boleh teman-teman. Nanti kakak-kakak atau teman-teman yang lagi nonton juga boleh ya sambil nilai kira-kira sambil mencoba skornya berapa gitu ya. Oke, nah juga setelah itu ini tuh di konsep ini juga berkaitan sama namanya 2 hal ini gitu ya. Jadi ada namanya condition of birth atau keberhargaan diri yang terkondisi. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mempersepsikan bahwa orang lain akan mencintai kita, gitu ya, atau menerima kita apabila kita berperilaku sesuai ekspektasi mereka, atau mereka kayak kita setujuin dulu. Contohnya apa? Iklan misalnya. Di iklan kayaknya cewek cantik tuh rambutnya panjang, hitam, berkilau. Maka kita jadi kayak, aduh rambut gue ini lagi gitu misalnya, gitu ya. Jadi ini kayak merasa baru berharga kayak gini atau menurut teman-teman aku yang aku tahu kita tuh semua harus punya mobil. Nah aku nggak punya mobil, berarti aku nggak kurang berharga nih di sini, gitu ya. Jadi terkondisi dari iklan-iklan, dari pertemanan, dari sosial media. Iya betul. Itu ngaruh banget. Kita jadi terkondisi. Makanya tadi bisa jadi ada orang yang ideal self-nya jaraknya jauh banget. Iya betul. Jadi itu benar ya. Semakin gak sehat sih. Dia melihat dirinya jelek banget. Terus dia melihat idealnya jauh banget. That's why ada jarak yang sangat tinggi. Gitu, jarak sangat jauh gitu. Terus yang kedua ini lawannya, ini yang seharusnya kita bisa berikan gitu ya ke orang lain atau bagusnya kalau kita terima, yaitu namanya unconditional positive regards atau penerimaan diri tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Jadi dukungan positif dari orang-orang yang tanpa syarat. Kamu mau ngapain, kamu belum lulus, kamu lagi sakit, kamu sehat, saya terima kamu apa adanya gitu ya. Biasanya memang keluarga sih yang paling ideal harus memberikan ini gitu kan. Padahal kan nggak semua keluarga juga loh memberikan ini kan ke anak-anak gitu. Jadi ini 2 konsep yang akhirnya bisa membentuk nih. Nah kalau dari Kak Yuni sendiri, buat Kak Yuni, mana yang kira-kira paling banyak kita terima di akhir-akhir ini? Kita terima di masyarakat? Yes, dari masyarakat. Mungkin lebih ke, ya seperti yang tadi kakak bilang itu kan kayak dari keluarga, nggak semuanya mendapatkan. Cuma yang kayak yang lebih aku rasain tuh yang di condition of worth-nya ya kak, kayak ya benar sih, kayak kita ngelihat A tuh kayak gini terus kayak kok gua kayak gitu ya. Jadi kayak ada pressure dan insecure sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita nggak pantas juga untuk menempatkan diri kita di titik itu. Benar-benar jarak yang terlalu tinggi. Iya, jadi kita kayak bersyarat gitu ngeliat diri kita. Kita baru keren kalau kita udah lulus nih. Aku belum lulus, aku belum layak bahagia. Misalnya kayak gitu. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dijelasin sama konsep ini. Gitu.
Nah, aku juga mungkin mau jelasin terus kaitannya ini sama pernikahan ya yang lebih deket ya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini konsep yang sama sebenarnya. Tapi ini dikontekskan dalam pasangan. Ya. Jadi kalau Mad Value itu gambar diri tadi, persepsinya dia tentang seberapa atraktif sih dia, seberapa menarik dia sebagai seorang pasangan. Ini subjektif ya. Aku bisa merasa sangat menarik walaupun sebenarnya nggak menarik gitu ya. Atau misalnya ada orang yang merasa nggak menarik padahal dia menarik, itu kan ada juga kan. Itu yang ini yang subjektif tadi. Terus ada yang ideal juga. Mungkin kalau dalam konteks yang kita bahas adalah karakter ideal ketika harusnya gue nikah ketika karakter gue kayak gini. Itu adalah mungkin ideal male value ya. Dia merasa idealnya harusnya kayak gini walaupun sekarang belum gitu. Dan tadi tetap kita bahas ada jaraknya gitu ya. Nah, jarak ini sebenarnya bisa jadi adalah sebenarnya alasan kenapa seseorang melakukan marriage delay, menunda pernikahannya mereka karena masih ada jarak gitu. Gue belum siap, intinya gitu. Gitu ya. Setuju. Right. Nah, mungkin aku mau jelasin lebih lanjut nih hasil risetnya tentang ini tadi, hal-hal yang kita bahas. Gimana? Mau nggak Kak Yuni? Sangat tidak sabar ya. Apa nih? Ada lingkaran-lingkaran gini Kak? Jadi ini sementara ini hasil apa namanya ya, kayak partisipannya seperti apa gitu ya. Jadi aku kemarin ke 212 doang karena mini aja sebenarnya. Dari ini ada 133 zillennials yang aku teliti gitu ya. Nah, aku akhirnya mengukur nih sebenarnya gimana sih gambar dirinya zillennials dibandingin sama millennials dan Gen Z. Ada kita lanjut pembagiannya. Coba Kak. Artinya adalah zillennials melihat dirinya paling buruk dibandingkan Gen Z dan bahkan Gen Z. Jadi Gen Z bahkan lebih pede sedikit ya daripada lebih millennials. Lebih naik sedikit ya ini ya dibanding si zillennials ini. Right. Wow. Mungkin kita bisa coba dong Kak kira-kira faktornya apa. Kenapa nih kayak gini nih? Right. Jadi mungkin bisa jadi ini hal-hal yang sebenarnya mendasari ketika ditanya kenapa sih zillennials kok merasa belum ideal gitu ya. Tadi mungkin salah satunya kan memang banyak condition of birth ya. Merasa iklan tuh nuntun kita harusnya gini gitu ya. Apalagi sosial media lagi naik-naiknya gitu di zillennials. Nah, ini ternyata yang membuat mereka belum ideal. Pertama paling besar adalah financial. Gitu ya. Financial. Kedua adalah emotional atau mental. Jadi ternyata meningkatnya literasi kesehatan mental tuh buat mereka merasa mengukur mereka belum sehat secara mental gitu ya. Dan yang paling menarik menurut aku adalah marriage readiness. Ada juga, tapi itu di angka yang sangat kecil sebenarnya. Cuman kecil gitu. Mereka lebih merasa nggak ideal karena finansial dan emosional daripada menikah. Gitu. Lagi. Right. Jauh banget lah gitu ya selisihnya. Jadi mereka melihatnya seperti itu. Betul-betul. Gitu Kak. Nah, juga ini aku akhirnya mengukur mad value-nya gimana sih, dia merasa atraktif nggak sih sebagai seorang pasangan gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau ini sebenarnya sesuai sama kematangan generasinya. Artinya ya millennials wajar dia merasa lebih atraktif karena mungkin duitnya udah banyak, karirnya udah oke, udah bisa beli skincare mahal misalnya. Udah stabil, dia merasa udah oke gitu. Jadi wajar gitu ya. Dan zillennials di tengah dan Gen Z mungkin lebih ini karena kebanyakan Gen Z yang aku di sini berarti masih sekolah kan gitu. Jadi make sense. Ini make sense. Walaupun tadi sempat kaget juga kenapa zillennials ternyata merasa paling buruk di antara generasi kakak adeknya ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, aku akhirnya ngelihat ini juga hal yang kaget sih, cukup kaget bahwa ternyata nih tadi kan dia si zillennials merasa paling rendah, paling buruk. Tapi idealnya paling tinggi. Betul. Oke, kita kembali ke konsep tadi bahwa jaraknya semakin jauh semakin tidak sehat. So, zillennials ini kasihan banget ya. Jadi dia sedang melihat dirinya cukup rendah, tapi dia merasa standarnya itu tinggi, harusnya untuk ideal sebagai seseorang yang menikah gitu loh. Jadi ini tinggi. Nah, sekarang kita mungkin kita lihat sih apa sih aspek-aspek yang dibahas di mad value, kenapa dia merasa idealnya tinggi dan dianya rendah gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini Kak. Ini adalah hal-hal yang ditanyakan. Ini kriterianya ya, dari seberapa ambisius, wajahnya seberapa menarik, tubuhnya seberapa bagus gitu ya. Terus sampai emosionalitasnya. Ini aspek-aspek yang ditanyakan. Dia merasa tingkatnya seberapa. So yang ungu itu udah self perceive, yang tadi dia menilai posisi dia di mana, gitu ya. Yang orange adalah dia melihat idealnya kalau mau menikah tuh harusnya segini. Right. Jadi tadi balik lagi ke jarak ya. Ini orange kayak agak tinggi ya dibanding warna ungunya. Dan coba kita lihat jaraknya yang paling jauh ya, yang mana nih? Ada di Setia. Ini? Yang paling jauh adalah financial nggak sih Kak? Financial, betul. Jadi make sense ya. Tadi yang tanya dia merasa belum ideal secara finansial. Dan dia merasa
finansialnya memang belum cukup untuk menikah, gitu ya. Yang kedua setelah finansial aku melihat adalah emosionalitas. Jadi lagi-lagi ini sesuai sama yang tadi pertanyaan lain, bahwa memang dia merasa emosionalitas harus lebih tinggi ketika dia mau menikah gitu. Yes, dan tadi kakak juga sebut mention setia. Iya, setia itu konsisten, itu yang paling tinggi menurut Zillennials, itu penting untuk menikah katanya. Dan Zillennials sih merasa dia setia ya, kita nggak tahu gitu. Dia harus setianya tinggi gitu. Terus yang menarik itu yang malah lebih rendah orange-nya adalah nilai minat. Jadi Zillennials ternyata merasa bahwa nggak harus punya minat yang sama kok sama pasangannya. Jadi dia open banget nih Zillennials gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa lihat, oh ini dia merasa jaraknya di situ gitu. Oke. Bayang sih, sudah sih. Bayang ya. Oke, kita sekarang lihat satu hal yang mungkin paling dekat sama marriage delay adalah sikapnya. Jadi sebenarnya sikap antar generasi terhadap pernikahan itu seperti apa gitu ya. Ini juga urut sih ya, sesuai dengan kematangan generasi, gimana Gen Z yang sikapnya artinya kalau semakin kecil itu bisa semakin antara dia merasa belum penting, merasa agak masih negatif, belum siap dan sebagainya gitu. Jadi ya wajar millennials paling positif gitu ya, karena mungkin dia juga banyak kan udah nikah gitu ya. Yang millennials dan zillennials di tengah, Gen Z yang paling sedikit gitu ya. Jadi ini juga ngelihat akhirnya gimana sih usia itu mempengaruhi memang kesiapan dia dalam melihat pernikahan. Setuju. Terus ini aku juga ada satu lagi yang aku tanyain nih Kak. Nah ini, jadi aku suruh Gen Z buat ngurutin dari karir, pengembangan diri atau pendidikan, kesehatan, pertemanan dan sosial, dan pernikahan atau percintaan, itu diurutin prioritasnya mana yang paling kamu kejar gitu aku tanya. Terus jawabannya ini. Semuanya mentingin karir ya Kak, hampir kecil sekali. Karir sama pendidikan dan pengembangan diri gitu ya. Baru habis itu kesehatan. Kita tahu tiba-tiba banyak anak muda yang jadi atlet, jogging, pecinta alam gitu, nonton konser ya tiba-tiba banget gitu kan. Itu kemungkinan ya ini karena mereka memang melihat 3 hal ini yang lebih penting dibandingkan pertemanan dan percintaan. Lihat percintaan di terakhir ya Bapak Ibu. Iya lagi. Dia tidak mementingkan itu untuk dikejar gitu. Lebih ke pendidikan dan karir dan juga kesehatan. Gitu. Iya lagi. Kalau kakak, emang kalau aku suruh rutin 3 terbesar yang mana nih? Kayak Yuni. Kalau setuju sama ini boleh nggak? Jujur ya lagi aku kayak oke, karir dulu gitu. Gitu ya. Itu pendidikan juga penting dan kok kayak relate banget ya sama ini. Jadi isi ya emang. Survei. Jangan-jangan. Setuju sih. Berarti tuh si alasan Zillennials ini menunda pernikahan adalah karena merasa belum siap secara finansial dan emosional, terus juga apa karena sikapnya terhadap pernikahan tuh yang dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Yes, bisa jadi seperti itu sih. Bisa jadi seperti itu. Cuman akhirnya ini yang aku tunjukin bahwa akhirnya aku gali sebenarnya apa saja sih hal-hal gitu ya secara kualitatif ya. Apa saja hal-hal yang membuat Zillennials tuh mau nunda gitu. Dan ini urutannya balik lagi juara umum ya kayaknya finansial. Dia juara umum gitu, dia 27% orang bilang bahwa memang kekhawatiran terhadap finansial gitu. Finansial, selanjutnya perubahan sikap terhadap pernikahan, juga seksualitas dan juga terhadap keturunan. Kita tahu ya ada sekarang istilahnya orang-orang udah mulai child free gitu. Itu juga mempengaruhi. Ini yang perubahan sikap dan lain-lainnya sampai isu peran gender. Nanti aku akan bahas sesuatu kali ya. Boleh banget Kak. Bahkan nanti aku juga tunjukin sebenarnya quotes orang-orang tuh bilang apa tentang itu. Jadi biar kita sekalian ngebahas gitu ya. Oke. Nah kita mungkin bahas yang pertama dulu. Boleh banget, let's go. Semoga kelihatan ya. Jadi untuk yang ini, jadi memang paling besar adalah finansial faktornya. Si finansial ini bilang paling banyak ngomongin tentang udah sadar kalau kita tuh sandwich generation. Paham ya, ini banyak yang paling ngerasa sandwich gitu, yang mana dia merasa dia masih harus menafkahi orang tuanya, gitu ya, menafkahi diri sendiri. Nah kalau dia berkeluarga, dia harus menafkahi keluarganya lagi. Makanya dibilang sandwich karena kejepit, gitu ya. Jadi mereka udah sadar banget secara finansial kejepit, gitu ya. Terus selanjutnya juga ada yang namanya dia merasa Nah ini nggak punya warisan, Terus dia bilang bahwa biaya nikah tuh minimal banget 120 juta. Nggak bisa intimate karena orang tua mintanya banyak ya gitu ya. Jadi ini apa Kak? Ini lagi ngomongin tadi condition of birth. Tuh. Ya kan? Seolah-olah menikah tuh harus seperti ini, seperti ini. Yes, ini condition of birth. Jadi finansialnya bukan hanya di level 1 tadi, fisiologis, tapi ini sudah mulai dicampurin sama condition of birth. Betul. Gitu ya, keberhargaan yang terkondisi. Terus ada juga ini kayak yang P ini artinya perempuan ya, L itu laki-laki. Yang perempuan bilang bahwa pada akhirnya money is the main core. Pada akhirnya
uang tuh pusat dunia ini. Jadi dia bilang. Jadi dia bilang seperti itu, bahwa apa-apa harus butuh uang Kak, jadi uang dulu gitu. Terus itu yang bilang, aduh aku makan sendiri aja nggak cukup gitu ya, mau ngasih makan anak orang gitu ya. Terus ini juga bilang bahwa ini maulah dia ngejelasin ini, karena perekonomian yang tidak stabil, berimbas pada tingginya harga properti dan kecilnya gaji minimum. Sangat detail ya. Yes, jadi dia merasa ya udah masih lama untuk mencapai kestabilan, akhirnya nunda aja dulu. Ini juga ini pantun dikit, finansial yang semakin tak masuk akal gitu. Jadi akhirnya ini sebenarnya faktor-faktor yang membuat tadi ya, walaupun tadi ternyata tercampur nih, ada condition of worth-nya nih. Ternyata harus 500 undangan dan sebagainya. Jadi udah ada gaya hidup gitu ya, kayak udah kecampur gaya hidup. Tergambar sih. Yes. Nah, kita lihat ke yang faktor kedua kali ya. Let's go. Ya ini 18%, yaitu tadi aku bilang perubahan sikap terhadap pernikahan, seks dan keturunan. Ya, yang tentang pernikahannya dibilang bahwa ya menikah tuh nggak cukup hanya dengan cinta gitu ya, udah bukan dongeng lagi gitu. Terus kedua, tolak ukur kesiapan menikah udah berbeda dari zaman yang dulu gitu. Zaman sekarang udah harus nyiapin semuanya, bahkan ada orang-orang yang mereka udah nyiapin dana anak, padahal anaknya belum lahir gitu kan. Lagi. Right? Jadi tuh gede banget lah kebutuhannya, tabungannya. Terus adanya juga perubahan tentang pernikahan dan kebahagiaan. Jadi terlebih karena ini udah mention, karena ada tren marriage is scary. Iya gitu, lagi banyak banget tuh yang nge-spill marriage is scary itu right, gitu. Terus ada juga ini yang mulai mention terhadap perubahan tentang seksualitas ya. Jadi banyak pertemanan yang melebihi batas. Terus dibilang karena ada pergaulan bebas Kak. Terus ada pelampiasan seks yang tidak membutuhkan pasangan seperti masturbasi gitu. Right, jadi kalau misalnya dulu sebenarnya pernikahan tuh adalah wadah yang sah untuk melakukan hubungan seksual, betul ya. Tapi zaman sekarang dengan perkembangannya seperti itu, akhirnya kayak nggak perlu menikah deh untuk memuaskan itu, gitu misalnya. Ini satu hal yang juga berpengaruh ternyata, gitu ya. Yang kedua tadi, apalagi nih juga semakin meningkatnya LGBT. Gitu ya. Terus selanjutnya juga adanya alternatif gaya hidup child free. Jadi untuk apa? Karena kan dulu keluarga tujuan utama biasanya untuk memiliki keturunan. Kalau gue mau child free, apa gue harus nikah gitu. Jadi kan makin banyak gitu perubahan-perubahannya akhirnya mempengaruhi dia ya antara menunda atau bisa jadi nggak menikah sama sekali gitu ya. Gitu, ini faktor kedua. Ada juga faktor yang ketiga. Nah faktor yang ketiga itu, nah ini tadi kita sempat mention ya tentang kekhawatiran akan pernikahan dan pasangan yang salah. Takut menikahnya tadi marriage is scary, takut juga kalau udah nikah, pasangan gue nggak bagus, nggak benar gitu ya. Pertama dia bilang banyak kasus terkait pernikahan seperti KDRT, perselingkuhan, perceraian gitu ya. Yang mana mungkin orang tua kita zaman dulu cuman TV doang nontonnya dan gak banyak berita kayak gini. Zaman sekarang kita udahlah lewat beranda kita beritanya macam-macam gitu. Jadi ini mempengaruhi gitu ya. Terus takut salah pilih pasangan gitu. Terus juga kekhawatiran akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya berubah gitu ya pasangannya, tidak pernah muncul saat pacaran gitu. Terus ini juga semakin aware untuk menentukan pasangan karena banyak kemunculan isu selingkuh, KDRT, fatherless gitu. Bahkan dia udah mulai mikirin anak sebenarnya kan. Fatherless itu kan tentang bagaimana peran orang tua, ayah spesiali kepada anaknya. Jadi hal-hal ini dia khawatirnya banyak. Jadi untuk maju ya ragu gitu ya. Ini faktor yang ketiga. Maju mundur ya jadinya. Maju mundur, kurang cantik ya. Nah, khawatir. Yes. Yang selanjutnya adalah ini alasannya, wah ini emang Gen Z banget ya, mungkin yang paling lebih muda nih yang kayak gini. Jadi ini alasannya filosofis atau eksistensial yang mana ya ketika dia melihat hidup itu maknanya lebih dari sekedar pernikahan gitu. Jadi ada hal lain loh selain menikah gitu. Bahkan ini misalnya membangun keluarga sudah tidak menjadi prioritas lagi karena ada happiness lain, nggak harus dari keluarga atau menikah gitu ya. Jadi juga yang bilang bahwa masih banyak opsi lain yang bisa dituju selain menikah. Udah ada awareness bahwa nggak semua orang cocok untuk menikah. Bahkan di-mention seperti itu gitu ya. Terus ada juga ada kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, yang mana aktualisasi diri berarti dia harus ya akhirnya berjuang dulu sendiri gitu ya. Kalau menikah mungkin dia jadi lebih repot gitu misalnya. Terus ada juga akhirnya perlu banyak hal-hal, eksplor hal-hal baru yang mungkin susah untuk dilakukan nanti. Jadi nunda aja dulu karena gue mau eksplor dulu nih gitu. Jadi dia melihat makna hidup itu lebih dari sekedar pernikahan gitu. Ini yang faktor eksistensial gitu ya. Dan juga faktor selanjutnya yang ini adalah, nah siapa yang relate? Saya. Sulit ya. Jadi ini ada kesulitan menemukan pasangan yang cocok. Gitu. Jadi ternyata tadi kita juga tahu bahwa hasilnya ideal mate value-nya zillennials tertinggi. Dan itu ideal mate value tuh bisa dipengaruhi tadi condition of worth. Gitu ya. Condition of worth. Jadi dia holds high expectation gitu. Jadi tinggi ekspektasinya. Karena tadi takut
marriage kan scary, jadi harus nemu Iya. pasangan yang bagus dong gitu. Terus juga ini bahkan dia merasa kriteria yang mustahil menurut dia gitu. Mungkin kriteria nabi-nabi atau apa nggak tahu gitu ya. Terus juga ini banyak pacaran yang beda agama dan suka sama jenis. Jadi gue sama siapa dong gitu kali ya menurut Iya dia. lagi. Curhat kali dia tuh. Gitu. Terus ini juga ini menarik satu hal. Terlalu banyak pilihan di internet. Apa nih, bisa kayak dating apps gitu ya Kak? Yes, Contohnya. dating apps. Sebutkan apa aja. Bumble. Oke. Humble ya. Humble. Nah, jadi ternyata ada namanya paradox of choice. Oke. Dimana semakin banyak pilihan justru kita semakin Bingung, bingung untuk betul, menentukan betul. gitu ya. Belum lagi tadi mengaruhi ya takut juga salah sih gitu. Banyak Iya tapi takut lagi. salah gitu kan, jadi makin ragu untuk melangkah maju gitu. Ini adalah faktor yang selanjutnya. Relate. Nah, tapi mungkin sebelum ke yang tadi aku juga mau jelasin nih Kak. Sebenarnya mungkin di sebelumnya ya. Bahwa sebenarnya ada dua tipe gimana kita tuh menemukan pasangan kita. Gitu ya. Yang pertama adalah namanya absolute and preferensi yang relatif. Jadi ada yang absolute, ada yang relatif. Kalau yang absolute adalah yang tadi yang kita sudah bahas, bahwa tadi ada yang ambisius sampai yang emosional. Itu sebenarnya secara konsensual semua orang udah setuju itu adalah kriteria pasangan yang baik. Misalnya bersosialnya bagus, finansialnya oke. Gitu. Itu yang absolute. Jadi orang lihat semua yang kriteria kayak gitu pasti dia bagus dalam pernikahan gitu ya. Tapi ada juga yang relatif. Relatif itu adalah yang dia sendiri yang pilih, yang pengennya kayak gimana. Yes. Yang aku paling mungkin menurut aku lucu itu, aku pernah lihat bahwa Danila Riyadi dia bilang dia lebih suka cowok yang buncit perutnya. Right, itu relatif. Ya kan? Iya sih, benar sih. Kalau menurut boleh aja. Ya kan, boleh aja kan, nggak salah. Tapi itu relatif aja. gitu. Karena kalau dari versi absolut harusnya yang fit banget, yang bugar, right? Gitu. Jadi itu dia absolut. Nah, hal apa yang kita bisa pelajari dari sini berarti sebenarnya kita bisa nentukan kriteria kita sendiri. Betul. Nggak usah ikut-ikut yang absolut. Kita mungkin nggak butuh gitu kan. Jadi kayak Kak Danila aja mau yang buncit gitu. Kenapa lu mau yang 12 packs gitu kan. Gitu. Gak banyak ya. Gak banyak gitu ya. Itu yang pertama. Terus ada juga asertif, positif dan negatif. Kalau yang positif itu adalah orang-orang yang nyari seseorang yang made value-nya deket sama dia dan positif. Misalnya aku orangnya apa ya, aku orangnya cepat belajar misalnya, aku suka belajar, aku mau cari suami gitu ya, pasangan ini juga suka belajar supaya nanti kita enak nih, perjalanan berkeluarganya enak gitu ya, biar didukung gitu ya. Itu yang positif. Tapi ada loh yang negatif kayak Yuni. Oh iya? Gimana tuh yang negatif itu adalah ketika misalnya aku merasa aku orangnya cerewet banak, banyak ngomongnya cepat juga. Ini kalau misalnya kalian nggak menyadari, aku juga cepat kan ngomongnya. Akhirnya aku mencari pasangan yang lebih nggak banyak ngomong, lebih pendiam. Setuju. Supaya ya hubungannya nanti lebih seimbang. Right? Gak yang dua-duanya tuh cerewet gitu ya. Nanti malah kapal pecah gitu ya. Gitu. Jadi tuh kan, jadi bahkan kita tuh bisa milih kita tuh butuhnya seperti apa. Jadi ada dua hal ini, 4 berarti ya. Sebenarnya kita tuh ngelihat ke diri kita sendiri loh, kita tuh butuhnya seperti apa, nggak usah ikut-ikutan condition of birth atau yang diajarin sama sosial kita. Itu sih. Menarik semuanya ya. Wow, ini yang belum seru banget. Terus kita ke faktor yang selanjutnya. Ini juga ketebak sebenarnya ya, bahwa memang semakin meningkatnya literasi kesehatan mental, jadi orang makin ngerasa kayaknya gue belum terlalu sehat nih mentalnya, belum siap, makanya gue nggak mau menikah dulu, buru-buru gitu. Ini bahkan nih kan dimention tentang mental health, gue belum siap. Sudah lebih terliterasi terkait mental health, finansial dan parenting bahkan. Jadi dia hati-hati mau menikah gitu. Ini juga ada ketidaksiapan secara mental dan emosional dan keinginan untuk memutus rantai generational trauma. Right? Ini udah bener-bener wah dalam banget. Jadi kalau misalnya aku mau jelasin generational trauma adalah trauma yang kita tuh diturunin dari nenek moyang kita, bisa dibilang. Jadi kayak misalnya ibu kita membuat kita tuh jadinya trauma, takut atau kita punya kecewaan gitu ya. Nah kalau diputus artinya aku mau nyelesain nih masalahku cukup mental di dulu, aku gitu. Cukup di aku, right? Break the cycle biasanya ininya. Terus supaya anakku nggak ngalamin ini. Gitu. Itu kan sebenarnya hal yang sangat dalam yang diputuskan oleh seseorang. Akhirnya dia menunda dulu, memberesin dirinya sendiri. Selesain gitu dulu, kan? baru mulai. Benar, itu tadi yang itu. Nah selanjutnya juga ini yang tadi yang paling akhir, paling kecil, tapi dia ternyata cukup vokal ya. Artinya sebenarnya cukup dalam. Sebenarnya pembahasan ini bahwa ternyata ada isu peran gender yang mempengaruhi akhirnya orang-orang menunda loh. Coba kita baca ya. Pertama, ini perempuan semua yang ngomong, perempuan semua. Dia bilang bahwa berkurangnya pria yang maskulin atau provider sehingga keinginan perempuan untuk, dan ada keinginan perempuan untuk mandiri. Right. Kita lanjut.
ingin mapan secara ekonomi dan mandiri tanpa bergantung dengan siapapun termasuk suami kelak. Right? Ada lagi yang bilang, ketika nanti menikah segala sesuatu rencanakan ke depan harus kompromi bersama suami. Jadi gue nunda dulu, gue mau cita-cita dulu, gitu ya. Terus selanjutnya, wanita sudah bisa mencari penghasilan sehingga tidak bergantung pada laki-laki. Gitu. Ada lagi, kurangnya laki-laki dalam mengelola regulasi emosi sehingga mereka masih banyak berpikir bahwa rahim wanita itu harus melahirkan. Gak tahu, mungkin dia punya pengalaman apa gitu ya. Intinya dia merasa kita seimbang, gak harus dong gue melahirkan, itu kan effortnya gede banget gitu misalnya. Gitu. Ini juga yang terakhir, ini cukup panjang dia, semoga kesehatan mentalnya aman ya. Jadi dia merasa ada ketimpangan di mana perempuan sudah mampu mandiri dan mengembangkan diri dari segi pendidikan, tetapi laki-laki banyak yang tidak mengembangkan diri. Dan akhirnya ego laki-laki tersebut tidak terpenuhi dan justru laki-laki banyak memunculkan powernya melalui manipulatif, kekerasan, dan gaslighting. Jadi ini alasan Mbak ini gitu ya, dan mungkin beberapa temannya, aku nggak bisa bilang ini digeneralisasi ya, semua ini nggak bisa dikasih banget, tapi faktanya ini ada gitu. Bahwa akhirnya perempuan belum merasa ketemu pasangan yang setara atau yang sesuai dengan ideal mate value-nya dia gitu. Jadi hal ini ternyata mempengaruhi banyak gitu. Kalau Kak Yuni menanggapin ini gimana? Ini agak sensitif sebenarnya. Gimana? Iya, sebagian dari pendapat yang udah habis Kakak survei ini kayak terjadi beneran loh ya, kayak secara tidak langsung yang aku lihat di sosial media dan mungkin teman-temanku sendiri. Ya banyak banget yang cerita tuh sama kayak gini. Atau tuh yang kayak istilahnya tuh udah nggak ada orang cowok atau yang provider, dan itu relate banget. Jadi kayak ceweknya tuh kayak, ngapain gue punya pacar atau calon suami, semuanya bisa gue beli sendiri, semuanya bisa gue beli sendiri, jadi gue gak terlalu butuh laki-laki. Jadi kayak betul, terutama sangat kan relate banget. Karena pandangan pernikahan yang tradisional adalah ya perempuan yang ikut suaminya. Dulu kenapa perempuan lebih cepat menikah ya karena nah itu kamu harus tunduk, hormat sama suami, nanti kamu dinafkahi mereka. Nah sekarang gue bisa nafkahi sendiri, jadi apakah harus cepat-cepat gitu ya? Bukan nggak menikah mungkin ya, tapi dia tunda dulu karena dia mau membereskan hal-hal yang tadi dia kejar gitu sebelum dia menikah. Setuju gitu. Jadi ini faktor-faktornya sih yang mungkin bisa kita bahas ya. Udah semua kan ya gitu. Oke, nah ini kalau sebenarnya secara kesimpulan, jadi ternyata konsep diri tadi, si gambar diri ya, kita bahas gambar diri ideal, terus jarak keduanya tadi, itu ternyata dipengaruhi oleh faktor generasi. Artinya zillennials itu lebih banyak faktor lebih banyak bersinggungan sama sosial media, terus juga ternyata finansialnya semakin tinggi tingkat gaya hidup dan juga standar hidup, akhirnya mempengaruhi faktor tadi yang kita udah sebutin ada 8. Itu mempengaruhi bagaimana mate value-nya dia gitu kan, bagaimana dia melihat dirinya sendiri, idealnya dia dan jaraknya, dan akhirnya itu mempengaruhi sikap dia terhadap pernikahan yang kebanyakan akhirnya menunda karena dia merasa belum siap. Walaupun mungkin ya mama dulu umur 25 udah nikah loh gitu ya, mah beda nih zamannya gitu misalnya. Jadi ini faktor yang secara gambaran yang bisa menjelaskan sebenarnya ya memang berbeda gitu. Zillennials kemungkinan menunda adalah karena hal-hal tersebut. Gitu. Nah kalau gitu berarti ini bisa jadi jawaban nggak sih Kak kalau ditanya ini kapan nikah gitu? Bilang aja suruh tonton podcast ini. Waduh, Oke? Jangan lupa. Aku akan kirimkan podcast ini kayak, lo mau tau gue kapan nikah? Lo tonton dulu deh mendingan podcast ini. Gitu ya. Tadi kalau ada garis, garis gue orange. Gitu kan, baru gue nikah gitu kan. Menarik, betul. Yes. Dan mungkin yang belum kita bahas berarti adalah marriage early-nya ya. Ya betul. Kayak bagaimana sih yang marriage early atau pernikahan dini ini nih gitu. Padahal kan tadi nunda ya, kok masih ada-adanya buru-buru orang kita aja enggak gitu ya. Jadi ini juga memes yang kayaknya sehari minimal 10 kali keluar dari story aku ya. Explore aku. Jadi 90 sampai 94 nikah. 95 sampai 20 enggak tahu lagi. Jogging. Masih tiba-tiba sibuk gitu. Terus ini lagi 125 tiba-tiba adek kamu menyerobot kita gitu ya. Jadi nah ini beberapa pandangan juga. Bahwa ya ini ada yang bilang bahwa marriage delay itu most likely terjadi di kaum menengah ke atas loh. Sedangkan yang kaum menengah ke bawah mungkin malah marriage early gitu. Ya, terus juga dia ada yang bilang jarang banget ada yang sarjana, dia cerita di desa dia gitu ya. Lulus SMA pasti udah tanyain mana calonnya. Gitu. Jadi tuh balik lagi condition of birth kan. Jadi di daerah dia dibilang sudah ideal ketika habis SMA langsung nikah. Pokoknya setiap udah lulus mana calonnya gitu kan. Jadi ini di daerah-daerah tertentu. Nah ini apalagi temen
yang P ini dia habis dari Baduy. Dia bilang bahwa memang di Baduy, suku pedalaman ya kita tahu, umur 15 belum nikah itu seperti umur 30 di kita belum nikah. Wow. Gitu. Jadi memang di situ menikahnya lebih cepat gitu. Mudah banget apa ya 15 tahun tuh. Betul. Itu udah siap reproduksi belum sih Kak kalau di 15 tahun? Harusnya belum ya. Terus Gitu. gimana ya dengan ada tuntutan itu tapi itu memang sudah terjadi selalu kan dari awal gitu, secara generasi mereka. Iya, betul-betul. Gitu. Makanya kalau dilihat sebenarnya Gen Z ini zilenial nggak usah khawatir karena sebenarnya ini terjadinya sedikit. Gitu. Kalau misalnya aku lihat presentasinya sih 7% gitu ya, 7% dari pernikahan, bahwa memang itu terjadinya juga di yang menengah, ekonomi yang ke bawah gitu. Ini penelitiannya Kak Luberti, Pak Luberti, bahwa individu yang lebih muda dan dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah cenderung lebih liberal, artinya ya udah barbar misalnya istilahnya, kayak ya udah nikah aja gitu dalam perkawinan dibandingkan yang lebih tua dan yang tingkat ekonomi lebih tinggi. Jadi gitu. So menarik. Jadi kalau aku nih misalnya aku masukin zilenial nggak usah minder nih ya kayak. Nggak usah minder. Gen Z pun nggak usah minder gitu ya. Right. Nice. Jadi berdasarkan penelitian yang udah kakak lakuin nih, boleh nggak sih Kak share keynotes-nya nih buat yang bisa kita petik gitu aja, intinya kayak nih harus dengerin gitu. Oke, berarti aku mungkin bikinnya buat 3 pihak kali ya. Untuk zilenialnya sendiri, untuk orang tuanya zilenials atau orang sekitar zilenials gitu. Terus yang ketiga untuk pemerintah kali ya, atau swasta yang mau membantu fenomena ini gitu ya. Pertama untuk zilenialsnya ya memang tadi kita mungkin kembali ke konsep yang tadi ya, bahwa kita punya gambaran diri dan diri ideal. Itu sebenarnya kita bisa nentuin sendiri. Jangan mau terkondisi, jangan mau didikte iklan bahwa kita harus punya finansial segini. Kita harus misalnya tren-tren yang misalnya nggak bisa kita ikuti, misalnya harus operasi plastik dan sebagainya, itu kan nggak kita butuhin gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu harusnya kita bisa lihat bahwa kita tuh harus jadi lebih otentik. Gitu ya. Jadi kalau memang Pak Rogers tuh istilahnya dia juga bilang otentisitas, bahwa kita tuh semakin otentik ketika kita nggak ngikutin atau nggak tertekan sama standar-standar dari luar. Gitu. Walaupun tadi kalau memang merasa belum siap, ya udah gitu, belum siap aja, bukan karena harusnya nikah tuh 500 juta gitu, bukan karena itu gitu. Jadi harus standarnya tuh harus dari dalam, bukan yang diikut-ikut sama orang gitu ya. Itu terus juga mungkin kalau misalnya tipsnya supaya kita bisa jadi lebih otentik, tadi kan salah satunya kita bahas juga tentang namanya unconditional positive regards, penerimaan dari orang tanpa syarat. Gitu ya. Dan itu ternyata juga bisa membuat kita jadi merasa diri kita lebih positif loh gitu. Artinya ya kita juga mungkin sebagai anak muda kita cari deh kayaknya komunitas atau hal-hal yang sebenarnya lebih membuat kita merasa lebih positif. Misalnya kamu suka nulis, ikut aja komunitas menulis gitu. Jangan salah masuk komunitas, kamu nggak merasa berharga nanti di sana. Gitu. Itu suatu hal yang buat kita jadi merasa kita berharga, gambar dirinya akan meningkat. Karena kita dipuji ya, di situ kamu bagus ya, kamu merasa juga lebih berguna ya karena kamu menghasilkan hal yang kamu suka gitu. Itu suatu halnya gitu. Jadi sekali lagi please jangan ikut-ikutan standar yang sebenarnya kita nggak bisa ikut. Setuju. Turunin ideal self, karena tadi semakin tinggi jarak kita gambar diri dengan semakin tidak sehat. Semakin tidak sehat. Jadi dikurang-kurangin jaraknya, dan tadi salah satunya juga dengan cara kita berkomunitas yang sesuai gitu ya. Itu yang untuk zilenials gitu. Dan juga mungkin kalau ada yang memang zilenials yang tertekan nih, yang lagi nonton ini tertekan karena disuruh nikah gitu ya, dan ada masalah-masalah tadi, ada yang bilang merasa mentalnya belum siap, generasional trauma bahkan. Juga aku support kalau teman-teman mau datang ke profesional ya, ke psikolog misalnya butuh bantuan, Kak aku nggak ngerti di masalahku di mana gitu. Bisa aja datang, silakan. Bahkan sebenarnya kan psikolog dan psikiater juga bisa pakai BPJS, jadi harusnya bukan masalah uang lagi gitu loh. Walaupun mungkin prosedurnya ya ada gitu yang harus dilakukan. Itu sih mungkin untuk zilenials ya. Gitu. Wah ini aku benar-benar sangat tertarik banget lah, ini obrolan seru banget. Kayak apakah memang lagi mempersiapkan pernikahan atau bagaimana Kak Yuni? Jujur belum sih. Oke, habis ini lebih siap dong, habis kita diskusi. Ya semakin kayak iya betul gitu. Iya, itu untuk yang zilenials. Mungkin yang untuk orang tuanya ya. Boleh Kak. Tadi kan kita juga sudah bahas, janganlah kita ngedikte gitu ya. Kita tahu nih orang tua, kita udah lihat ya, zilenials itu ternyata dia bukan yang nggak mau nikah, bukan yang dia benci sama pernikahan, tapi dia lagi mempersiapkan, terutama tadi finansial sama emosionalnya, gitu. Dan sebagai orang tua atau orang-orang dewasa sekitar zilenials, ya harapannya justru memberikan unconditional positive regards tadi, diterima tanpa syarat, belum nikah, belum apa, ya harus diberikan
penghargaan gitu loh. Nggak ada syaratnya, kita semua tuh harus saling menyayangi tanpa syarat. Masa harus ABC dulu baru disayangin gitu ya. Itu hal yang bagus banget karena ya akhirnya kesejahteraan mental zilenials juga jadi lebih baik gitu ya. Itu mungkin untuk orang tua, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu gitu ya, nggak apa-apa ditungguin aja karena toh mereka tuh kesadaran finansial dan juga mental health-nya bagus. Tadi bahkan mungkin parentingnya udah mulai dipikirin bahkan belum nikah loh Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini harusnya bisa dibilang suatu hal yang cukup baik gitu. Nah mungkin yang terakhir juga mungkin untuk pemerintah kali ya, atau swasta deh, siapapun organisasi apapun yang sebenarnya mau ngebantu atau mau melakukan mengatasi masalah ini gitu ya, atau hal ini. Sebenarnya pertama adalah kalau dilihat semata-mata kita nggak harus sih meningkatkan jumlah pernikahan, karena tadi kan jumlah banyak juga belum tentu bagus kan gitu. Tapi kan memang harus cari masalah akarnya apa gitu. Mungkin pertama bisa diadain namanya persiapan pernikahan gitu ya, pranikah. Mungkin kalau kita lihat tadi justru banyak yang early adalah yang dari ekonomi menengah ke bawah, dibikin yang gratis misalnya, dibikin yang semua orang bisa akses gitu, persiapan pernikahan. Tapi bahkan mungkin nggak hanya persiapan pernikahan, tapi juga malah persiapan finansial. Tadi kan finansial jadi hal yang besar gitu. Finansialnya disiapin, terus juga kesehatan mentalnya. Kalau ternyata masih ada trauma, ada hal-hal yang mungkin merasa harus diselesaikan, bagaimana jika itu saja yang diselesaikan dulu gitu kan. Jadi itu juga saran yang mungkin bisa dilakukan ya. Jadi nggak serta-merta berarti harus nikah gitu, enggak gitu. Tapi akarnya apa dulu? Itu sih mungkin saran dari aku ya yang bisa aku pikirin nih Kak Yuni gitu. Oke, mungkin kalau dari kesimpulan aku sih itu sangat, kenapa semua itu sangat relate gitu ya, kayak dari presentasinya itu benar-benar sangat yang terjadi saat ini gitu. Bener ya, kayak mulai dari faktor-faktornya, terus juga dari gambaran diri sendiri, dan dengan jarak yang semakin jauh itu semakin tidak sehat, dan itu sangat betul banget. Aku sangat setuju. Ini sangat mengedukasi. Semoga teman-teman dan semuanya yang menonton langsung terbuka pikirannya. Tidak harus berburu-buru untuk yuk menikah gitu. Tapi tidak juga mengajarkan untuk yes nikah ya, tapi kayak setidaknya sudah ada tergambar. Oke, terima kasih banyak Kak Nina. Ini seru banget podcastnya, dan saya harap tuh teman-teman tahu, siapapun yang nonton kayak saya sudah terbuka pikiran saya gitu. Sudah tidak ada tekanan, tidak ada pressure dan apapun itu. Nah, gimana teman-teman, seru banget kan materi dan obrolan kita tadi? Itu dia tadi pembahasan yang sangat menarik. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Dan juga ikutin terus program-program Komnas TV Anak. Sampai jumpa lagi di Pas Asik Podcast @Komnas TV Anak. Seru dan asyik. Bye!